Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari pelajaran sekolah Sabat. Tapi sebelum itu, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terpujilah namamu. Terima kasih banyak untuk berkat-Mu kepada kami sampai pada saat ini. Kami siap untuk mempelajari pelajaran sekolah Sabat. Berkati kami, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari pelajaran sekolah Sabat, pelajaran yang ke-9 dengan judul Yakub si penipu. Di dalam Kejadian 17 ayat 19, Allah dengan jelas menyatakan bahwa keturunan yang dijanjikan akan datang dari Ishak. Kita tahu bersama janji untuk Abraham. Nah, Ishak pada akhirnya memiliki dua putra. Pertanyaannya, dari mana janji itu akan dipenuhi ya? Kita tahu bersama, anak dari Ishak adalah Esau dan Yakub. Dalam Ibrani 12 ayat 16, Esau adalah seorang yang tidak menghargai hal-hal rohani. Sedangkan Yakub, dia peka terhadap suara Tuhan. Namun, kita tahu bersama, Yakub tidak menggunakan metode yang tepat. Tujuan tidak membenarkan cara, dan Yakub membayar konsekuensinya. Mengenai hak kesulungan, bukan? Dia menggunakan cara yang tidak benar, dan pada akhirnya dia membayar konsekuensinya. Pada pelajaran sekolah Sabat kita saat ini kita akan mempelajari ada 5 pelajaran penting. Yang pertama adalah Yakub mencuri berkat. Yang kedua, Tuhan memberkati Yakub. Bagian yang pertama. Dan yang ketiga, pada akhirnya Yakub tertipu. Dan yang keempat, Tuhan memberkati Yakub kesekian kalinya. Dan yang kelima, Yakub menjadi berkat. Kalau kita lihat judul-judul kecil ini sangat luar biasa. Yang sebelumnya dia mencuri berkat, tapi oleh kasih karunia Allah, Tuhan memberkati dia. Dan akibat dari apa yang dia lakukan, dia tertipu, Yakub. Namun, dia diberkati lagi oleh Tuhan, karena dia berbalik kepada Tuhan. Dan pada akhirnya, Yakub menjadi berkat. Saudara-saudaraku, saya mau katakan, yang terpenting adalah masa depan kita. Tidak peduli saya dan saudara dahulunya pembuat dosa. Tidak peduli berapa banyak dosa yang telah kita lakukan di kehidupan yang lama. Tapi ketika kita mau datang sama Tuhan, memperbaharui kehidupan kita, maka berkat yang sama, kasih karunia Allah akan menjadi bagian kita. Ini yang terpenting. Ketika kita mau datang memperbaharui kehidupan kita, kita mau meninggalkan kehidupan kita yang lama, Tuhan akan menyambut kita. Dia tidak akan mengingat setiap kesalahan kita asalkan kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kisah dari Yakub mengajarkan hal demikian. Yang sebelumnya dia melakukan hal-hal yang tidak benar. Tapi ketika dia mengerti, ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia menjadi berkat. Mari kita
pelajari bersama-sama. Yakub mencuri berkat. Dalam Kejadian 25 ayat 32, sahut Esau, "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Saudara-saudaraku, Esau dan Yakub lahir pada hari yang sama, tetapi karakter mereka berbeda. Dalam Kejadian 25 ayat 27, Esau adalah seorang pemburu yang aktif, sedangkan Yakub adalah seorang gembala yang tenang. Esau hanya peduli pada hari ini, tetapi Yakub berpikir lebih jauh melampauinya. Yakub merindukan hak kesulungan dan berkatnya, yaitu dia mau menjadi penghubung kepada keturunan yang dijanjikan. Dan Yakub memperoleh hak kesulungan ketika saudaranya mengabaikannya. Kita bisa baca kisahnya dalam Kejadian pasal 25 ayat 29 sampai 34. Dalam Kejadian 27 ayat 1 sampai 27. Ketika Ishak ingin memberkati Esau, Yakub menipu ayahnya dan mendapatkan berkat dengan curang. Yakub dia mendapatkan berkat tapi dengan cara yang tidak benar. Kita tahu bersama kisah ini. Dia mencoba untuk mendapatkan berkat itu dengan cara yang tidak benar. Dia harus menipu ayahnya. Mari kita pelajari lebih lanjut. Pena Inspirasi menuliskan, Yakub telah belajar dari ibunya tentang pernyataan ilahi bahwa hak kesulungan itu akan jatuh kepadanya. Dan ia dipenuhi oleh kerinduan yang tidak terkatakan untuk memperoleh kesempatan-kesempatan yang datang dari hak kesulungan itu. Bukanlah hak untuk memiliki kekayaan bapaknya yang ia inginkan, bukan itu. Bukanlah hak untuk memiliki kekayaan bapaknya yang ia inginkan, hak kesulungan dalam perkara-perkara rohanilah yang diidam-idamkannya. Sebenarnya kalau mau dilihat, dia tidak berpikir hal-hal yang menyangkut kekayaan dari ayahnya dan lain sebagainya. Yang dia idam-idamkan berdasarkan tulisan Pena Inspirasi adalah dia rindu hal-hal rohani ini dia miliki. Untuk berhubungan dengan Allah sebagaimana yang telah dilakukan oleh Ibrahim atau Abraham untuk mempersembahkan korban penebusan bagi keluarganya, untuk menjadi leluhur daripada umat pilihan dan Mesias yang dijanjikan itu, dan untuk mewarisi harta yang baka yang tercakup dalam berkat-berkat perjanjian itu. Inilah kesempatan-kesempatan dan kehormatan yang telah membangkitkan kerinduannya yang dalam. Saking dia rindu menjadi seorang yang dijanjikan itu, sehingga dia menggunakan cara yang salah, bukan? Poin yang saya bisa dapat di sini adalah ketika kita mencoba mencari sesuatu berdasarkan keinginan kita, sekuat tenaga kita, kita cari itu, kita berusaha untuk menemukan itu, pada akhirnya akan membuat kita jatuh. Sekalipun mungkin kita berpikir ini hal-hal yang baik bagi kehidupan saya. Ketika saya menjadi seorang, contoh saja ketua jemaat, saya akan menjadi berkat bagi orang lain. Saya bisa memimpin anggota-anggota jemaat untuk melakukan yang terbaik. Ketika saya menjadi begini,
saya lebih leluasa untuk mengabarkan Injil. Tapi saudara-saudaraku, kalau kita mencari hal-hal itu dengan usaha kita, kita mencoba supaya mendapatkan hal itu, sebaik apapun itu kita lakukan, semuanya akan sia-sia kalau kita tidak serahkan sama Tuhan. Sama halnya Yakub. Dia rindukan hal yang luar biasa ini. Perkara rohani. Saking dia rindu, pada akhirnya dia mencoba mendapatkannya dengan hal yang salah. Menjadi pelajaran bagi saya, bagi saudara. Sekalipun itu hal yang luar biasa, hal yang rohani, hal yang dapat menuntun kita setia kepada Tuhan. Tapi kalau kita cari dengan cara yang salah, tidak akan berkenan di hadapan Allah. Mungkin ketika saya mengatakan, ketika saya menjadi pemimpin gereja, saya akan lebih leluasa untuk menolong orang lain. Saya akan punya kapasitas untuk memberikan tanggapan-tanggapan yang baik. Saking kita rindu memiliki hal seperti itu, kita coba berusaha untuk mempengaruhi orang lain agar memilih kita. Kita berusaha dengan cara-cara kita menuntun orang lain untuk menjadikan kita seorang pemimpin. Saudara-saudaraku, pelajaran dari Yakub. Percayalah, jika Tuhan menghendaki itu akan terjadi, pasti terjadi. Apapun halangan, rintangan, ketika Tuhan bilang itu akan terjadi, pasti akan terjadi. Tuhan memberkati Yakub. Kejadian 28 ayat 12 sampai 13 bagian A. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya. Setelah ditipu oleh Yakub, Esau berjanji akan membunuhnya setelah ayahnya meninggal. Dalam Kejadian 27 ayat 41. Ribkah dia mendorong Ishak untuk mengirim Yakub jauh-jauh untuk mencari istri di antara kerabat mereka. Kalau kita baca dalam Kejadian 27 ayat 42 sampai Kejadian 28 ayat 5. Dan pada akhirnya Tuhan memberkati Yakub dalam perjalanannya. Dia memperkenalkan dirinya dari puncak suatu tangga yang besar yang mencapai surga. Yakub telah mencoba untuk mendapatkan berkat itu sendiri. Tetapi hanya Tuhan yang dapat memberikannya dengan kasih karunia. Memang itu hal yang baik, bukan, bagi kita. Tapi ketika kita cari itu dengan cara kita sendiri, sia-sia saudara-saudaraku. Itu kasih karunia, itu pemberian Tuhan. Yakub bereaksi terhadap berkat Tuhan dengan menjanjikan dua hal, rohani dan fisik, untuk menjadikan tempat itu sebagai rumah Tuhan dan mengembalikan persepuluhan dari segala sesuatu kepada Tuhan. Kejadian 28 ayat 22. Pena Inspirasi mengatakan, tetapi Allah tidak meninggalkan Yakub. Rahmatnya masih ditawarkan kepada hamba yang bersalah dan bimbang itu. Dengan penuh belas kasihan Tuhan telah menyatakan apa yang diperlukan Yakub, yaitu seorang juru selamat. Ia telah berdosa, tetapi hatinya dipenuhi oleh rasa syukur apabila ia melihat satu jalan dinyatakan kepadanya oleh mana ia dapat diperkenankan kembali berkenan kepada Allah. Saudara-saudaraku, manusia, siapapun kita, bahkan Yakub, Abraham,
Adam dan Hawa jatuh. Tapi ingat, kasih karunia Allah itu selalu datang. Selalu mengajak kita. Belas kasihan Tuhan itu selalu dinyatakan agar kita berbalik, bukan? Pada zaman ini pun banyak sekali kasih karunia yang sudah dinyatakan agar kita berbalik. Mungkin saya dan saudara terkadang ketika kita diperhadapkan dengan sebuah pilihan, akan muncul dalam pikiran kita perdebatan. Ini tidak boleh, ini salah. Ini yang benar. Ini salah, ini benar. Cara Tuhan menuntun kita supaya menyadari bahwa mana yang terbaik dalam kehidupan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Kasih karunia Tuhan itu tetap ada, saudara-saudaraku. Dan kasih karunia Tuhan itu sangat besar. Untuk itu ketika kita melakukan kesalahan, kita jatuh ke dalam dosa. Sama halnya Abraham, Yakub. Mereka ketika mau datang kepada Tuhan, Tuhan tetap membuka tangannya untuk mereka. Itu pula yang akan terjadi bagi kita ketika kita mau datang berbalik kepada Tuhan. Yakub tertipu. Dalam Kejadian 29 ayat 25, lalu berkatalah Yakub kepada Laban, "Apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku?" Saudara-saudaraku, sebuah batu menandai saat Yakub meninggalkan negerinya dalam Kejadian 28 ayat 18. Dan batu lain menandai saat ia tiba di tempat tujuannya. Kejadian 29 ayat 10. Yakub cinta kepada Rahel. Dia tidak punya apa-apa untuk diberikan kepada Laban sebagai mahar. Jadi dia mengusulkan agar dia bekerja 7 tahun untuk menikahi putrinya. Kita tahu ceritanya. Namun Laban menipu menantunya dengan memberikan Lea sebagai ganti dari Rahel. Padahal yang dicintai oleh Yakub adalah Rahel, ya, adiknya. Keesokan paginya Yakub menyadari bahwa dia telah ditipu. Dia telah menderita hukum talion. Keluaran 21 ayat 24. Mari kita buka. Keluaran 21 ayat 24. Apa yang dikatakan di sana? Mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. Sekarang dia bisa lebih memahami dosanya dan apa yang ayah dan saudaranya rasakan. Ketika dia menipu ayahnya, dia juga ditipu. Dia menderita hukum talion. Saudara-saudaraku, jangan pernah kita meremehkan hal ini. Kadang mungkin kita merasa ketika kita melakukan kejahatan kepada orang lain, kita tidak segera menerima akibatnya, tapi akibat itu akan terjadi. Mungkin bukan kita, tapi keturunan kita. Karena akibat dari dosa pasti akan ada. Sama halnya Adam dan Hawa. Ketika mereka diampuni, akibat dari dosa tetap akan ada. Tapi kita selalu ingat kasih karunia Tuhan. Itu yang terpenting yang harus kita tanamkan dalam pikiran kita. Bahwa kasih karunia Tuhan itu sangat besar melampaui segala sesuatu. Dia sanggup mengampuni kita ketika kita mau datang dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Pelajaran ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa ingat, ketika kita melakukan sebuah kesalahan, ada dampaknya. Untuk itu mari jangan sampai kita melakukan kesalahan-kesalahan
Namun jika itu terjadi, kesalahan itu terjadi kita lakukan, datang sama Tuhan. Datang sama Tuhan. Kasih karunia Tuhan cukup untuk kita. Ketika Yakub tertipu akibat dari dia juga menipu dari ayahnya, dia harus alami penipuan itu, bukan? Tapi ingat, berkat Tuhan juga tetap ada. Tuhan memberkati Yakub. Kejadian 29 ayat 31. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Kita lihat. Tuhan memberkati Yakub selama tahun-tahun berikutnya. Dia memiliki 11 putra. Benyamin yang ke-12 akan lahir kemudian. Nama anak-anaknya mencerminkan perasaan Lea dan Rahel. Terlepas dari perselisihan ya antara Lea dan Rahel, antara mereka, Tuhan tetap memberkati mereka. Kalau kita baca dalam Kejadian 29 sampai Kejadian 30. Kita lihat anak-anak dari Lea. Ada Ruben, artinya melihat. Simeon mendengar. Lewi lebih erat. Yehuda bersyukur. Isakar upah. Sebulon tinggal. Anak-anak Bilha, Rahel, dari Rahel. Dan artinya keadilan. Naftali bergulat. Anak-anak Silpa dari Lea. Gad, artinya mujur. Asher, bahagia. Dan anak dari Rahel, Yusuf dan Benyamin. Yusuf dia menghapus, Benyamin anak tangan kanan. Inilah keturunan-keturunan yang diberikan kepada Yakub, bukan? Tuhan memberkati Yakub. Ingat, keturunan anak itu adalah berkat. Jangan pernah menyia-nyiakan seorang anak. Karena itu adalah berkat yang Tuhan percayakan. Jangan pernah kita mengabaikan anak-anak kita hanya karena kita mengejar jabatan, kedudukan, dan apapun itu. Ada beberapa orang di luar sana yang rela keluarganya hancur hanya karena orang tuanya lebih memilih karirnya dibandingkan peduli terhadap keluarganya. Ada beberapa orang di luar sana yang orang tuanya lebih memilih karirnya menjadi seorang pimpinan dalam organisasi keagamaan, mengorbankan kehidupan anaknya. Pada akhirnya anaknya harus mengalami kehidupan yang berantakan karena tidak ada waktu bersama dengan keluarga, karena tidak ada kasih sayang yang diberikan oleh orang tua. Saking sibuknya dengan karirnya, dengan kedudukannya, dengan jabatannya, sehingga kasih sayang tidak dirasakan oleh anak-anak, dan mereka mencari kasih sayang itu di kehidupan dunia yang jahat. Mereka merasa lebih disayangi oleh kehidupan dunia dibandingkan oleh orang tuanya. Ingat saudara-saudaraku, anak merupakan juga berkat yang Tuhan percayakan. Mungkin saat ini Anda belum merasakan. Saya rindu kita menyadari hal ini. Kita lebih menyayangi satu dengan yang lain.
kehidupan keharmonisan keluarga, orang tua dan anak, suami istri harus dipertahankan sedekat mungkin bersama dengan Tuhan. Karena keluarga merupakan berkat dari Tuhan. Dan pada akhirnya saudara-saudaraku, Yakub menjadi berkat dalam Kejadian 30 ayat 30. Sebab harta milikmu tidak begitu banyak sebelum aku datang, tetapi sekarang telah berkembang dengan sangat dan Tuhan telah memberkati engkau sejak aku berada di sini. Jadi, bilakah dapat aku bekerja untuk rumah tanggaku sendiri? Yakub menjadi berkat bagi Laban dan keluarganya. Namun Yakub tidak punya apa-apa. Sekarang dia harus mulai bekerja untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Laban mencoba menipu menantunya lagi, tetapi Tuhan tidak mengizinkannya, ya, dalam Kejadian 31 ayat 7. Sebaliknya, Tuhan menggunakan mimpi untuk memberitahu Yakub agar menggunakan genetika atau yang tidak dia ketahui untuk menghindari tipu daya Laban. Kejadian 31 ayat 9 sampai 13. Yakub tidak membantah, Yakub tidak memberontak atau mencoba mencari solusi sendiri. Dia menunggu Tuhan. Dia meninggalkan rumah Laban ke Kanaan hanya ketika Tuhan menyuruhnya melakukannya. Kejadian 31 ayat 3. Kita lihat kehidupannya sebelumnya. Ketika dia mencuri berkat, dia menggunakan caranya sendiri, bukan? Dia menggunakan solusi manusia. Mungkin dari pengaruh ibunya atau dari dia sendiri. Tapi hal yang dia alami, hal yang tidak benar. Hal yang salah. Namun ketika kehidupannya dekat dengan Tuhan, mengenal lebih dalam tentang Tuhan, dia bertindak menunggu perintah Tuhan. Dia tidak membantah, dia tidak memberontak, mencoba mencari solusi, tapi dia tunggu ketika Tuhan menyuruh untuk melakukannya. Sama halnya kita, saudara-saudaraku. Pelajaran sekolah sahabat ini mengajarkan kita tentang bagaimana iman yang benar. Iman Abraham, iman Yakub. Sekalipun kita merasa bahwa mungkin aplikasi dalam kehidupan kita, kita merasa kita ini orang yang setia kepada Tuhan. Tapi kadang kita belum mengerti tentang iman, bukan? Sama halnya Yakub. Mungkin dia pada saat dia mencuri berkat, dia tidak mengerti iman yang benar seperti apa. Dia hanya percaya pada Tuhan saja. Dia rindu untuk mendapatkan berkat dan lain sebagainya, tapi dia tidak percaya Tuhan sehingga dia harus berusaha dengan caranya sendiri. Ingat, iman artinya kita membiarkan Tuhan melakukan apa yang Dia mau. Biarkan firman Tuhan mengerjakan apa yang firman Tuhan ini inginkan. Bukan lagi keinginan kita, tetapi keinginan firman Tuhan. Itulah namanya iman. Kita percaya bahwa firman Tuhan punya kuasa melaksanakan. Ingat kisah penciptaan, Allah berfirman, maka terang itu jadi. Bukti. Artinya firman itu berkuasa. Itulah sebabnya penting bagi kita untuk mempelajari akan firman Tuhan. Dekat dengan Tuhan agar kita peka terhadap suara Tuhan dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Percaya janji-janji Tuhan, apa yang Tuhan firmankan akan terjadi dalam kehidupan kita. Yang jadi masalah adalah kita tidak sepenuhnya percaya. Artinya kita tidak beriman sebenarnya. Tapi ketika kita benar-benar percaya, iya Tuhan, saya pasrah apa yang akan terjadi. Ketika saya dekat dengan Tuhan, saya menyadari itu, saya tahu ini suara Tuhan. Dan Tuhan akan berikan yang terbaik. Karena janjinya bahwa apa yang Dia rancangkan untuk kehidupan manusia adalah damai sejahtera, bukan rancangan
kecelakaan. Ingat, damai sejahtera artinya kehidupan yang luar biasa. Jangan kita pakai akal pikiran kita, tapi pakailah pikiran yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebagai kutipan terakhir, pena inspirasi mengatakan manusia yang disukai Allah dan yang kepadanya Dia telah mempercayakan tanggung jawab yang besar sering dikalahkan oleh godaan-godaan dan berbuat dosa. Sebagaimana halnya kita pada zaman sekarang ini bergumul, terombang-ambing dan sering jatuh ke dalam perbuatan yang salah. Kehidupan mereka dengan segala kesalahan-kesalahan serta tindakan-tindakan mereka yang bodoh terbentang di hadapan kita agar menjadi dorongan dan juga amaran. Saudara-saudaraku, lewat pelajaran ini, kiranya kita dapat memahami, mengerti bahwa ketika kita melakukan segala sesuatu dengan cara-cara kita, semuanya akan sia-sia. Hanya dengan cara Tuhan saja, hanya dengan membiarkan Tuhan mengerjakan semuanya itu dalam kehidupan kita. Kita percaya firman-Nya yang berkuasa, maka semua akan terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Kiranya lewat pelajaran ini dapat menguatkan kita untuk hidup semakin dekat dengan Tuhan, semakin peka akan suara Tuhan, agar kita mengerti dan bisa mengalami janji-janji Tuhan yang Dia berikan lewat firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita semua, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat. Kami bisa belajar dari Yakub, di mana Yakub adalah seorang manusia biasa ketika dia menggunakan hal-hal dengan cara-caranya sendiri untuk mencapai suatu tujuan yang dia inginkan. Semuanya sia-sia. Semuanya terjadi tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Namun kami percaya, lewat pengalaman Yakub ketika dia dekat dengan Tuhan, dia mulai merasakan dan dia bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan arahkan. Dan kami memiliki kerinduan untuk hidup memiliki iman yang sama, iman Abraham, di mana kami percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Kemana Tuhan akan tuntun kehidupan kami, apapun yang Tuhan inginkan akan terjadi dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya bahwa janji Tuhan, bahwa Tuhan selalu merancangkan rancangan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Untuk itu ya Tuhan, kami rindu iman yang sama boleh menjadi bagian kami, dan kami rindu janji-janji Tuhan akan terpenuhi dalam kehidupan kami. Bapa di surga, Hamba-Mu menyerahkan setiap pemirsa, para pendengar dimanapun mereka berada. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari surga boleh tetap menjadi bagian mereka. Berkati mereka di dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Shalom.